izin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi faddalana bani Adam bil 'ilmi wal 'amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra. Alif lam dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Sallallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, khusus orang tua kita, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga guru kita, Pak Ustaz, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak bosan-bosannya mengucapkan alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang mubarakah ini, malam yang ke-17 kita melaksanakan sholat asar berjamaah, dan insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih. Semoga amal ibadah kita yang kita lakukan, terutama puasa kita ataupun rangkaian-rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil jaza. Dari saat ini kita berharap syafaat dari Nabi Muhammad, pertolongan dari beliau. Bagaimana caranya supaya kita dikenali beliau, dapat pertolongan dari beliau? Tidak ada cara kecuali kita mau menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan ini. Lalu juga kita mendakwakan sunnah-sunnah beliau, wasiat beliau berupa Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW kepada saudara-saudara kita, ikhwan akhwat kita. Jamaah rahimakumullah. Dihadirkannya bulan suci Ramadan ini bersamaan pula mengapa Ramadan adalah bulan yang mulia, sayyidul syuhur, penghulunya bulan. Dalam satu tahun yang rahimakumullah ada yang namanya penghulunya bulan, yaitu bulan Ramadan. Di dalam satu minggu ada namanya sayyidul ayyam, namanya yaumul Jumat, hari Jumat. Maka kenapa bulan Ramadan disebut sayyidul syuhur? Karena dia rahimakumullah di dalamnya adalah Al-Quran diturunkan, yaitu 17 Ramadan. Apa tujuan menurunkan Al-Quran? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan ini di awal daripada surah Al-Baqarah. Kita semua insyaallah pada hafal karena sering kita baca setiap malam Jumat sampai muflihun ya. Kalau jamaah Baitul Mukminin insyaallah yang namanya surah Yasin maka di luar kepala ya kan, Ar-Rahman di luar kepala, Waqiah di luar kepala, enggak masuk-masuk ya. Padahal baca Yasin setiap malam Jumat nanti sampai berapa kali ganti buku Yasin, tapi namanya ngapalinnya ujungnya doang baca Bismillahirrahmanirrahim wal Qur'anil Hakim, keduanya sepi sama ujungnya idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, itu
bunyinya baru kecil. Jadi jamaah rahimakumullah, karena memang Al-Qur'anul Karim Allah turunkan sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi hamba Allah yang bertakwa. Dan ini juga ada kaitannya bagaimana Ramadan juga esensinya supaya kita menjadi hamba Allah bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu orang yang istimewa di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang bertakwa. La fadla li arabiyyi ila ajamiyyi ila bitaqwa. Tidak ada bedanya suku Arab ataupun orang awam, kecuali apa yang bedakan takwanya kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran sebagai hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di ayat yang lain hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Yang namanya petunjuk yang rahimakumullah supaya kita ini dapat paham ya tujuan hidup kita ini, jangan sampai salah arah. Makanya cukuplah Al-Quran sebagai pedoman sehingga kita menjadi rujukan aturan dalam kehidupan kita, baik kaitannya tentang ibadah ataupun muamalah. Ini semua lengkap ada dalam Al-Quranul Karim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam satu keterangan hadis Nabi kita Muhammad SAW bahwa Nabi mewasiatkan untuk umatnya, taraktu fikum amrani angkama satum bihima lam tadillu abada kitabullah wa sunnati. Telah aku tinggalkan dua wasiat, apabila kita berpegang teguh tidak akan sesat selamanya. Apa itu? Wasiat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Dan Al-Quran merupakan mukjizat yang agung, mukjizat yang paling besar dari sekian banyak mukjizat Nabi Muhammad. Al-Quran lah yang paling hebat, yang paling besar. Kalau kita baca dalam sejarah Sirah Nabawi yang rahimakumullah, beliau Nabi Muhammad punya keistimewaan apa yang dimiliki oleh para nabi dan rasul dahulu, Nabi punya. Di antaranya mukjizat Nabi Muhammad yang rahimakumullah bisa membelah bulan. Nabi Muhammad bisa memanggil yang namanya gunung dari jarak jauh untuk mendekat kepada Nabi Muhammad. Beliau Nabi Muhammad SAW yang rahimakumullah kalau berjalan di malam hari laksana rembulan berjalan. Terang Pak, kalau Nabi Muhammad jalan itu terang yang namanya jalan. Suatu ketika yang rahimakumullah Siti Aisyah lagi jahit pakaian Pak, jarumnya jatuh. Siti Aisyah nyari-nyari ini yang namanya jarum nggak ketemu-temu Pak. Lalu baginda Nabi kita Muhammad SAW mengetuk pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Baru masuk Nabi Muhammad ke dalam rumah, itu cahayanya luar biasa, langsung kelihatan Pak yang namanya jarum. Nah, beda sama kita hadirin. Yang bini kita nyari jarum Pak udah 2 jam kagak nemu-nemu. Lagi suruh dicariin Pak, datang suami kita mau ke bawah nyari jarum, bukannya malah terang Pak, ketutup itu sinar. Ya kena bayangan kita. Jadi jamaah rahimakumullah, baginda Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang istimewa, dan beliau diberikan mukjizat yang sangat agung adalah Al-Quran. Maka mari, Al-Quran bukan hanya sekedar hiasan di rumah kita, bukan hanya sekedar pajangan. Kadang kita Quran hadirin jamaah rahimakumullah dari model yang kecil Pak sampai yang gede banget itu Quran. Ada Pak di bupet kita nih. Saya sering sampaikan ke jamaah kalau bisa Quran dibuka dibaca. Kan Ustaz sekarang ada HP Ustaz. Boleh kita baca Quran melalui HP boleh, tapi berkahnya beda dengan Quran hadirin. Itu Quran kalau kita pegang jamaah rahimakumullah, lalu kita berinteraksi dengan Al-Quran, itu mata kita akan bisa terterapi dengan Al-Quran. Surga membuktikan, kata ulama, kalau kita mohon maaf ada suatu hambatan pada mata kita ini, kalau sering baca Quran, insya Allah lambat laun akan dikembalikan lagi, dinormalkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ini mohon maaf jamaah rahimakumullah, ini saya termasuk udah kena juga. Iya ini enggak, menurut penelitian mohon maaf kalau kita sering baca Quran insya Allah
Makanya saya dikit-dikit ya dibuka kalau mau baca Quran. Tapi ya namanya usia Pak, usia nggak bisa bohongin. Kalau pakai kacamata Pak tuh kelihatan muda semua aja. Ya, muda semua, masya Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, faktor U itu nggak bisa dibohongin. Orang tua kami yang di sini nih rata-rata usia 55, Pak Ustadz 55 paling kakak saya beliau. Saya 52 Pak Ustadz. Iya, tapi kelihatan 16 Pak Ustadz ya. Iya. Jadi mohon maaf yang rahimakumullah, berjalannya waktu udah sunatullah. Orang tambah usia tambah dikurangi nikmatnya sama Allah. Dulu Pak yang namanya usia 25 Pak, jalan kaki 2 kilo kuat. 3 kilo masih mapan kita. Nah sekarang Pak udah 50 tahun, jalan sekilo aja udah pegel banget kaki. Iya kan, duduk udah banyak berapa kali ganti nih duduk. Sebelah sono, sebelah sini, masya Allah. Emang itulah. Jadi kembali mari jadikan Al-Quran sebagai bacaan rutinitas kita dalam setiap hari. Tidak ada bacaan yang paling terindah kecuali kita senantiasa terus dawamkan baca Al-Quran. Karena Al-Quran ketika kita baca di rumah kita, itu para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senang. Ya, bolak-balik datang menjadi tamu kita di rumah kita, sehingga pantas rumah kita dipenuhi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi ahli Quran dan mudah-mudahan bisa mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.